Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Apiu Kopiu episode 30 Agustus 2021, yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Bun mendoakan semoga kita semua diberi rezeki yang melimpah dan selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Di episode terbaru kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan pastinya menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Episode selanjutnya, Dewa pun masih teringat tentang Pasha, sehingga Dewa dan Nana setelah acara tersebut pun bakal menemui Pasha untuk membicarakan hal yang sangat penting, yaitu soal masa depan perusahaan Buana. Karena Dewa tidak mau jika perusahaan Buana dipimpin oleh orang lain. Apalagi saat ini Nenek Ratu memutuskan jika Pasha belum kembali, maka Nenek Ratu bakal menggantikan Roni sebagai CEO di perusahaan Buana. Sehingga Dewa pun membujuk Pasha untuk bisa kembali ke rumah keluarga Buana dan kembali menjadi CEO di perusahaan Buana. Akan tetapi Pasha pun sudah memutuskan jika dirinya tidak bakal kembali ke rumah Buana, karena saat ini Pasha masih ingin menenangkan dirinya untuk bisa mengambil keputusan, dan Pasha pun bakal berbicara kepada semua orang jika Pasha bakal membatalkan rencana pernikahannya dengan Priska dan bakal berusaha untuk mendapatkan cinta dari Lula. Pasha pun berkata kepada Dewa supaya Dewa menjadi CEO di perusahaan Buana dan kembali ke rumah Buana. Jika memang Dewa tidak ingin Roni menjadi CEO di perusahaan Buana, namun Dewa pun saat ini tidak bisa memaksakan keinginan Pasha untuk keluar dari perusahaan Buana, karena saat Pasha ini terlebih mementingkan dirinya dibandingkan mementingkan perusahaannya. Kemudian Dewa dan Nana pun bakal mencari cara untuk bisa menggagalkan Nenek Ratu untuk bisa melantik Roni menjadi CEO di perusahaan Buana. Sehingga Dewa dan Nana pun bakal menemui Nenek Ratu untuk membicarakan masalah tersebut, untuk tidak menjadikan dan mengangkat Roni sebagai CEO di perusahaan Buana. Karena Dewa sudah mengetahui tentang kinerja Roni, dan Dewa pun meminta Nenek Ratu untuk tidak menjadikan Roni sebagai CEO pun, karena Dewa takut jika suatu saat nanti perusahaan Buana pun bakal hancur di bawah pimpinan Roni, karena Roni hanya bisa memanfaatkan jabatannya sebagai CEO di perusahaan Buana. Dan Dewa pun sangat mengetahui jika Roni adalah manusia bajingan yang selalu menghamburkan uang demi kebahagiaannya. Kemudian Nenek Ratu pun mulai ragu setelah mendengarkan penjelasan dari Dewa, dan Nenek pun mengaku jika dirinya sangat bingung untuk menggantikan posisi Pasha jika dirinya tidak kembali lagi ke rumah Buana dan untuk menjadikan CEO di perusahaan Buana. Lalu Nenek Ratu pun meminta pendapat kepada Dewa siapa yang harus menggantikan posisi Pasha sebagai CEO di perusahaan Buana. Karena sebenarnya Nenek Ratu pun tidak mempercayai Roni sebagai CEO di perusahaan Buana untuk menggantikan Pasha.
Lalu Nyai Ratu pun menarik kembali ucapan Nyai Ratu karena Nyai Ratu pun tidak mau perusahaan Buana hancur gara-gara Roni. Lalu Nyai Ratu pun bakal memohon kepada dewa untuk bisa kembali menjadi CEO di perusahaan Buana. Namun dewa pun awalnya menolak permintaan Nenek Ratu untuk kembali menjadi CEO di perusahaan Buana. Namun dewa pun bingung sehingga membuat dewa menyetujui apa permintaan Nenek Ratu kepada dewa untuk menjadikan dewa sebagai CEO kembali di perusahaan Buana. Karena dewa ingin menyelamatkan Buana Corp sebelum Pasha kembali ke rumah Buana dan kembali menjadi CEO di perusahaan Buana. Sehingga Roni yang sebelumnya sangat senang dan bakal segera dilantik menjadi CEO pun, sehingga Roni pun bakal kaget karena Nyai Ratu menggagalkan Roni menjadi CEO di perusahaan Buana. Namun ternyata Nenek Ratu bakal mengangkat kembali dewa sebagai CEO di perusahaannya, sehingga Roni pun begitu kesal dengan keputusan Nenek Ratu yang lebih memilih dewa dibandingkan dirinya. Nah, tentunya episode kali ini bakalan seru dan menegangkan. Jangan lupa untuk kita saksikan. Jangan lupa tonton kelanjutannya sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV. Bun Bun pun mohon maaf jikalau alur ceritanya tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Cukup sekian alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri. Kita saksikan di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini supaya berkembang dengan cara tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi selanjutnya dari channel ini. Dan bagi para bunda yang suka dengan videonya, tinggalkan isi pendapat di kolom komentar. Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir dalam channel ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, amin ya robbal alamin. Bun Bun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.